Jadi yang kena itu Keling. Oh, 2 bang ya? King. Keling, enggak satu. Ih, belok bang ya? Belok. Oh iya belok cing. Iya. Belok begini cing. Iya. Dimimpiin 2 bulan, selama 2 bulan tuh gue dimimpiin. Sebelum tragedi ini. Iya. Dari gue apa copot, hilang lah, apalah gitu lah ya. Sabut-sabutin dah tuh kayak udah pada teriak, mati lu Kibai. Berasa tuh. Gue liat anjir, hilang satu gue bilang gue gituin. Udah pas hilang, gue langsung kayak dapat cakra lebih tuh. Gue di dalam. Kalau gue di apa-apain, lu ikutan ribut. Gue mau ribut di dalam. Gue dibuka gerbang ini kamar 1. Lihat tuh serem-serem amat orang. Oh, tatoan kadang ini. Wih, ada anak baru nih Pak, masukin sini aja Pak, masukin sini. Iksain tuh, ada duitnya nggak tuh? Kalau ada duitnya siniin. Yang Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Jauh-jauh nih cing narasumber kita kali ini. Dari mana emang? Dari mana nih bang? dari Jakarta Barat, Angke, Angke Jakarta Barat. Rusun Angke. Rusun Angke. Ini kita mantan rockstar cing. Iya. Ini udah kemana-mana lah. Vokalis bukan? Vokalis bass lah. Waduh. Manggung di mana tuh bareng Jering? Pernah main di Bali. Oh itu Cuman nggak sebuah main jaring. apresiasi cing udah sampai ke Bali cing. Oh apa itu tadi? Popang. Ya popang bisa dibilang popang, bisa punk hardcore juga bisa dibilang kayak gitu. Apa aja lo tergantung sudut pandang orang-orang aja. Mau dibilang apa. Berarti termasuk seniman ya bang ya? Ya bisa juga. Sempat ya. Sempat. Tapi sekarang juga seniman sih. Apa tuh seniman apa tuh? Karena mempunyai usaha kopi. Yoi benar. Ini kita dari Bang Febri atau biasa dipanggil Bang Cibeng. Ya. Ini usahanya dari kapan nih bang? Ini dari 2019. 2019. 2 tahun gitu. 2 tahun. Set namanya FM cing. Apa nih? FM ya nama gue lah pokoknya. Oh nama lu. Walaupun Nama gua. ada lah cerita di balik itu. Instagramnya udah ada bang ya? Udah ada. Coba gue cobain dulu. Boleh. Seger. Parah ya? Enak banget. Aduh lebay ya, gitu. Pokoknya ini lu harus rasain. Ini tempatnya di mana nih bang? Tempatnya tuh jalannya Jalan Angke Jaya. Lokasinya tuh persis banget di depan Rusun Angke. Ada Instagramnya juga ya? Ada. Untuk biasanya nih nanya nih bang, mahal nggak nih buat anak-anak muda nih gitu? Oh aman. Aman ya? Harga terjangkau. Nah cuy. Kisaran 8 sampai 12 ribu. Idih terjangkau parah itu macing. Berarti buat nongkrong enak ya? Enak lah. Karena banyak juga nih dari daerah barat nih penonton kita nih. Iya. Lokasinya? Jalan Angke. Jalan Angke. Jalan Angke Jaya depan Rusun Angke. Pokoknya di Instagram ntar ada mapsnya atau apanya ya? Ada mapsnya. Dan Ada alamat jelasnya. Bang Cibeng juga yang sebagai owner di situ ya. Iya. Keren. Cobain dulu Bob. Waduh, harus ini macing. Gimana kok lu gak ada responnya sih? Cing, Kenapa kalau yang itu? enak-enak gak usah lebay cing. Kita nikmatin. Iya. Gak usah pakai aduh meninggo ini gua nih. Pak Seleb. Oh, iya. Ini kita variannya kopsus bang ya? Ini kopi susu, kopi racik susu. Wih sadis, mantap. Semoga sukses bang ya. Amin. Jadi nih kita narasumber ini ada kisah tragis yang benar-benar bisa menginspirasi biar orang nggak melakukan itu lagi cing. Pilu lah ya. Iya. Di tahun 2017 Bang. 2017 awal. 2017 yang dimana Bang Febri ini atau Bang Cibeng kehilangan 1 jari bang. Iya. Sebenarnya 2 sih kalau mau diliatin gitu. Tapi kan kita izin dulu ke Bang. Tapi nanti dulu, cerita Yes. dulu baru kita Benar. liatin. Di sini kita intermezzo dulu awal perkenalan. Awal-awal mula ya mungkin cing ya. Ya kan gua tadi kan ngobrol juga sama kawan-kawan lu Bang. Yes. Sebenarnya ya kenapa gue berantem lebih ke arah ini aja sih. Gabut sih. Gabut. Awalnya jadi kayak malam minggu nih biasa di daerah nih diem aja. Kadang main bola kok lama-lama bosen gue bilang. Coba cari yang yang ekstrim dikit lah. Ada yang tawuran nih. Ya udah gue coba ikut-ikutan aja dari situ tuh awal-awalnya sih gitu. Dari gabut terus mencoba ikut-ikutan. Ya awalnya ikut-ikutan, lama-kelamaan terus ya akhirnya coba-coba buat temen ya udah jalan gitu aja akhirnya kayak gitu aja sih awal-awalnya masih. Itu untuk musuhnya sendiri dari gimana nih? Gue nyebutnya itu sebuah apa sih bang? Kalau musuh sendiri tuh kalau gue sih ributnya paling sering emang ribut antar daerah sih sebenarnya sih. Dulu tuh emang gue
ada satu ambisi kecil sih sebenarnya. Ambisi kecil tuh gue kan tinggal di Kecamatan Tambora ya. Iya. Gue tuh kepengen tuh ngeributin satu Tambora gue dulu ambisi gue. Makanya disebut juga King of Tambora. Enggak. Enggak, itu dulu. Itu dulu. Ambisinya ya. Nah, gue kepengen kayak daerah gue harus dikenal nih sama mereka nih gitu. Dari situ sih ambisi-ambisi kecil ya. Iya. Yang lama-lama ya makin kesini ya makin gede lah ributnya gitu. Nama perkumpulan itu apa bang? Kalau nama perkumpulan nggak ada sih, gue paling nama Rumsun sih. Rumsun itu singkatan dari Rumah Susun itu sendiri. Berarti tongkrongan aja. Tongkrongan aja udah nongkrong. Kalau lagi biasa juga nongkrong pada kayak main bola biasa gitu. Itu kalau lagi pada mau jalan ya emang kalau lagi mau aja udah. Kalau lagi nggak mau udah nggak bakal jalan. Gitu. Ada dorongan nggak sih dari kawan-kawan lu yang alumni STM gitu atau anak STM? Oh pasti. Apa kayak culun lu anak SMA lu nggak tawuran, jadi lu malah nambah untuk tawuran. Oh enggak sih, emang kayak mungkin karena gue dulu di SMA, karena mungkin gue dulu di SMA nggak sering tawuran lah ya, jadi nggak apa namanya ya, nggak puas. Jadi gue puasinnya di ribut antar daerah gitu, karena kan gue dulu SMA, notabene ya nggak tawuran. Ya gue ngerasain jing SMA gimana. Ini bagus dong, harusnya dong. Iya, jangan sampai lah gitu kayak ikut-ikutan. Iya. Berarti lu nggak ada yang memaksa dan itu karena emang terbawa aja bang, karena gabut, karena emang lu ini gitu ya? Iya, dan emang mungkin karena lingkungan juga sih ya, lingkungan kan gue banyak teman STM, mereka pada ribut-ribut, ngomongin ribut, gue coba aja ribut gitu. Cuman bedanya ributnya di daerah aja lah gue gitu. Kalau tapi ini nggak ada yang, sorry gue potong, tapi nggak ada yang ngajak ya, bedanya gitu ya? Nggak ada yang ngajak gue. Tapi awal mula lu pun berarti dari SMA apa enggak? Apanya? Untuk pertempuran itu? Oh kalau pertemuan dari SD. Oh dari SD. Dari SD tuh udah mulai kayak perang-perangan kecil lah, kayak polisi maling awalnya tuh polisi maling, terus gue tawurannya pakai air gitu. Dari situ dari SD. Oke, sorry langsung gue potong ya. Berarti kan udah berjiwa tempur di SD ya, maksudnya. Dan lu anak barat nih. Udah nggak kaget anak sih. Barat ya, maksudnya. Kenapa lu nggak masuk SMA aja? Nggak boleh sama nyokap. Sama nyokap gue tuh paling takut kalau gue masuk sekolahan yang apa ya namanya, yang menurut dia sering tawuran lah, paling takut gue tawuran gitu. Berarti udah tahu dong anaknya Badung nih. Iya, mungkin udah tahu, takut ke bawah juga sih. Dia lebih takutnya gue ke bawah sama teman gitu aja sih. Emang tadinya pengen masuk mana? Gue tuh dulu kalau STM ya dulu sebenarnya pengen masuk Kampung Jawa. Kampung Jawa. Nggak boleh sih, bukannya nggak boleh, maksudnya apa? Dijebak, jadi kayak andai kan mah mau masuk STM aja lah, jangan SMA. Ya udah kamu coba dulu di SMA, kalau SMA nggak masuk udah ke Kampung Jawa aja. Tapi gue di SMA ada ordal. Ya udah masuk, udah negeri, karena SMA negeri gue ada permainan orang tua ada tuh. Bisa aja orang tua. Hormat sama orang tua. Sampai akhirnya di mana udah mulai terjun pertama kali pada saat tahun berapa nih bang? Kalau terjun banget tahunnya ya Dari SD, Bu? Enggak, bukan. Ya, setelah ini. Sebelum terjadi ini. Mungkin gue intensnya tawuran tuh ya kelas 3 SMP sih. SMP? 3 SMP udah mulai kayak sering banget dah ribut. Sering banget itu. Dari yang itu gabut. Iya. Sering ikut-ikutan orang gitu dari SMP. Kelas 3 SMP mulai aktif lah gitu pokoknya. Paling jauh ke? Gue sih paling jauh itu pada saat paling jauh mungkin ini kali ya, daerah-daerah timur pernah gue sekali, iya, kayak ke daerah-daerah mungkin kayak Manggarai masuk ke timur bukan tuh, pokoknya timur ada timur, daerah-daerah Kampung Melayu pernah gue ke situ pernah sampai situ. Dan mungkin gue tebak ributnya malam Pasti malam ya. Kalau siang banyak orang. Iya sih. Pertanyaan goblok sih. adem juga. Gue takut kena matahari hitam. Ya enakan malam lah. Karena lu putih banget ya orangnya. Oh iya. Itu tadi kita udah berbincang singkat lah sama Bang Cibeng atau Bang Febri. Mau langsung masuk atau gimana nih, Cing? Masuk boleh. Langsung ya, Cing ya. Itu tragedi tahun 2017. Yang dimana, sorry Bang ya, jari lu putus. Boleh iya, gua dilatih mohon dulu maaf nggak nih, sih, Bang. Mohon maaf. Bisa nggak? Untuk contoh. Aduh. Udah dijum, Venus.
Udah. Sekali lagi boleh. Oh, lagi ya? Kameramen gue agak lama. Jadi yang kena itu Kelingking dua bang ya? Kelingking. Enggak satu. Oh iya satu, sorry. Kelingking dua gimana lu? Enggak, sorry. Tadi gue ngeliatnya ini hilang jarinya. Satu. Gue umpetin paling. Ya itu awal mulanya gimana bang? Tragedinya bang? Awal mulanya ya, sebenarnya sih mungkin karena emang udah, kalau bahasa kita tuh udah bau lah ya. Yes. Gua kayak sebelumnya mungkin ribut karena sering ngenain orang atau apa kali ya, dari situ. Terus pernah sempet ke pesantren sektor tuh ya. Isilop lah ya. Ya, itu tuh dari situ sebenarnya kayak udah kayak teguran nih, lu udahlah, udahan aja gitu ya kan. Udahan aja, tapi tetap bandel. Masih demen ribut lagi. Nah, puncaknya tuh lagi itu tuh emang sebenarnya gue udah dimimpiin 2 bulan, selama 2 bulan tuh gue dimimpiin. Sebelum tragedi ini. Iya, selalu dimimpiin kayak jari gue copot, hilang lah, apalah gitu lah ya. Jari nggak ada. Gue Serius itu bang? serius dimimpiin. Gue udah dimimpiin, gue mimpi. Persetan dengan mimpi lah. Itu palsu lah. Dengan mimpi ya. Mimpi bunga tidur Iya. lah. Terus emang lagi, dan gue juga kan biasanya orang yang ini loh, yang rapih. Kalau mau keluar gue selalu setilan sebutnya, jadi kayak jaket pakai tebel, celana panjang, pakai bawa tas. Nah saat itu emang posisinya gue lagi nggak bawa tas, dan emang sebenarnya udah nggak mau berantem sih saat itu. Gue kayak udah ada yang ngelanjutin nih. Iya. Gue tinggal ngikut dong, tinggal ikut. Habis ribut udah kayak 3-4 kali dah tuh, udah banyak yang kena sama mereka. Nah pas gue pulang, sebenarnya udah mau pulang sih tuh, keadaannya udah mau pulang. Tiba-tiba miskomunikasi, jadi kadang bilang, di depan ada yang ribut, lagi ada yang ribut di depan. Nah kebetulan ributnya sama yang biasa ribut sama gue nih, ya kan, yang sering ketemu sama gue lah ya kan. Gue bilang, yaudah yuk ke depan. Gue kira udah ribut ke sana, soalnya kan keadaan BR tuh pada di apa, udah pada gue taruhin semua BR-nya, udah pada gue udah gue simpen lah, udah emang niat mau balik ya kan. Yaudah ke depan dulu aja lah, BR mau belakangan. Pas ke depan ternyata belum ribut. Nah musuh udah ada, gue mau gak mau dong, wah gimana nih. Terus ada yang bawa BR 1, yaudah lu ributin dulu. Ributin, menang tuh awalnya tuh. Pas musuhnya mungkin yang jagoannya kali ya pada maju ya, nah dia ngap tuh. Pas cabut, pas mundur, gue ambil BR dong, sini BR. Pas gue mundur, gue lari jogging kayak lari jebol gitu. Tiba-tiba di kanan gue nih bocah, masih SMP dia lagi tuh posisinya. Ada-adaan lu? Ada-adaan gue, masih SMP. Nabrak tong sampah. Pas dinabrak put, gue dalam hati gue, ngapa nabrak lagi ya kan. Gue balik badan, masih tidur lagi gue bilang ya kan. Masih tidur lagi. Udah gue begini tuh, diem aja tuh, gue bilang, wah banyak banget lagi depan gue nih, ada berapa orang nih. Gue digini-gini dia disabet-sabetin dah tuh, kayak udah pada teriak, mati lu Cibai ya kan gitu. Waduh, gue bilang ngedoain gue mati, gue bilang kurang ajar amat ya. Berarti udah pada niat ngebunuh lu ya? Emang dia mungkin dendam lah. Mereka juga sebelumnya emang banyak banget korban dari Bang Cibai. Banyak sih, ada sama gue termasuk teman-teman gue lah ya kan. Mungkin dari situ mereka dendam banget lah, makanya itu harinya mereka lah saat itu. Pas pokoknya gue kecolongan sih intinya, jadi kayak gue dikelilingin karena banyak nih si anak yang di sebelah kiri gue begini terus dong. Nah kecolongan sebelah kiri gue, pas gue kesabet berasa tuh, gue liat anjir hilang satu, gue bilang gue gituin. Udah pas hilang, gue langsung kayak dapat cakra lebih tuh. Kita membawanya agak sedikit bercanda ya, dan serius-serius banget. Serius, dapat cakra lebih tuh, kayak wah anjir ya kan. Tiba-tiba datang cahaya biru lah ya. Gak bisa begini. Udah kayak mikirnya mati lah, udah mati sekalian gitu. Udah jadi kayak gua, wah diperet gua gitu. Pas udah kayak gua ngenahin 2 orang situ, gak lama gua kayak ada yang ngebisikin gua, udah lu cabut, kayak ada yang bisikin. Gua nggak tahu tuh, pokoknya ada yang bisikin gua, udah cabut. Gua juga kayak, darah gua ngocer mulu. Gua balik, teman-teman gua nggak ada yang tahu gua tuh kena. Mikirnya nggak kenapa-napa gue, dan musuh pun awalnya mikirnya gue ini TikTok, mikirnya nggak kenapa-napa lah, mikirnya wah Jagger lah, kuat lah gitu lah. Tekbal nih bocah nih. Tekbal ya, malah mah boro-boro kan. Pas gue mundur nggak ada yang tahu tuh, anak-anak bingung, ini mana nih, udah nih pegang BR pegang. Gue langsung naik motor ke rumah sakit ya gitu. Nah anak-anak baru tahu pas gue di rumah sakit, jari gue putus.
Tapi pas kejadian tuh lu tahu gini lu udah ini bang. Udah tahu. Soalnya pas kena gue ngeliat, jadi gue hilang atu, gue bilang gue gitu. Lu santai bang? Hah? Lu santai? Ya gimana, udah nggak bakal balik lagi, ya udah tanggung lah. Jadi kayak nanggung aja dah kalau udah kayak gitu. Nggak sempet cari dulu jadi dulu kemana Wah, gitu. nggak keburu, gelap juga kan malam kan, nggak mungkin kan. Maksud gua lu jadi udah putus nih, tetep aja lu tetep malah menyerang gitu. Kalau gua nggak kayak gitu, kasihan sih adik-adik Ada gua. yang tadi nabrak tong sampah itu sih. Iya. Yang Dan- pingsan itu ya. Daripada si adik-adik gua kena adik-adik gua juga amit-amit meninggal gara-gara disayurin kan, takutnya kan. Ya udah mending gua, Berarti lu rela namengin badan lu bang. Ya. ya dibilang saat itu ya mungkin karena emang nggak kepengen teman-teman gua terluka aja sih saat itu sih. Ini gue sorry kepo nih bang ya. Maaf nih kalau pertanyaan ini. Lu begitu kena tuh rasanya gimana bang? Apa langsung langsung begini gitu apa gimana? Pokoknya pas kena apa? Kena ininya loh, kenapa? Kena bacokannya kerasa cuman nggak sakit. Nggak sakit? Nggak sakit karena kan emang Karena per sekian detik bu, iya. langsung putusan aja. Pas gue, aduh nggak ada, gue bilang ya udah liar aja di situ. Ya gue bilang dapat cakra baru tuh. Aduh. Lu langsung ke rumah sakit tuh kecap semua tuh bang. Wah, gue pas ke rumah sakit kan ada sapam nih. Iya. Lucu nih, ada sapam nih, ada sapam nih. Gue nyampe, putus Pak. Coba lihat gini. Aduh, dia langsung kayak apa? Kayak langsung gue Kaget. Aduh, Iya kan pasti udah banyak ini juga. Enggak, yang gue sebelin dia nanya kenapa, lihat dong, lihat. Pas lihat dia, aduh, kayak gini kan nyebelin, bikin gua lama aja. Gue kasihan nih orang nih gue. Udah gue Kehabisan darah nih gue nih. banyak banget itu darah keluarnya tuh. Jadi berarti selama di motor lu, ini dong ngocor dong darah dong. Gue gini, gue pegangin terus. Lemes nggak? Wah belum Belum lemas. Gue masih kayak seger aja badan gue di situ kadang. Kalau kan gue bawanya juga gue bawa seger terus, jadi belum lemas. Lemasnya pas emang udah di rumah sakit sih. Pas lemes. Begitu masuk rumah sakit, lapor tuh, langsung UGD. Ke UGD dijahit sementara doang. Iya. Dijahit sementara, dokter nanya dong, kenapa? Ya, gue bilangnya Begal. dibegal. Pasti. Gue begal. Tanya kenapa nih? Lagi jalan naik motor, ada yang ngebegal, saya nahan, dok, gini. Ya, udah, percaya aja lah tuh dokter tuh, dia tuh saat itu tuh. Dan polisi pun juga kan, polkis kan saat itu juga bikin BAP-nya dibegal sih gua. Makanya bisa masuk. Kok ada polisi? Kan gak lama dari kejadian itu kan dipisahin sana. Dan ada namanya ini ada laporan lah ya. Ada korban dong rumah sakit. Iya. Gitu. Sama nih pasti cing. Akhirnya begitu masuk rumah sakit, langsung dibawa ke UGD kan? Langsung dibawa ke UGD. Ya, Cuman posisinya dokternya tuh nggak ada. Dokter nggak ada di malam itu. Karena hari Minggu. Dan yang ada tuh kayak cuman anak-anak magangnya lah. Jadi dijahit sementara doang gitu. Yang nelpon orang tua lu siapa? Temen lah pasti. Malam itu juga? Itu yang nganter gua ke rumah sakit. Iya, langsung nelpon orang tua lu malam itu. Langsung. Dia awalnya nanya, ini mau nelpon nyokap nggak? Gue tadi nggak mau. Soalnya kan maksudnya gue sebelumnya udah pernah nyusahin yang gue pernah masuk pesantren nih. Iya. Gue kayak udah sebenarnya gue kayak mikir, aduh jangan nelpon orang tua gue lagi. Cuman kalau nggak ada mereka juga gue bingung, nggak bakal diurus gitu. Iya. Ah yaudahlah, telepon aja. Ya. Pas datang nyokap cuman ngomong gini, aduh dia udah kayak udah geleng-geleng, air mata gue udah habis, kata dia gitu, udah habis pas lu di pesantren kata gitu. Sekarang mah gue udah nggak bisa nangis kata gitu. Ya Allah. Udah lu selalu lah kata gitu lah. Gue kayak ngeliat kayak nyokap ngomong itu kayak aduh sedih lah sebenarnya. Sedih banget pasti. Pasti cing, namanya orang tua kan berharapnya kan gimana ya. Tapi kan orang tua lu ngomong kayak gitu pun tetap ditemenin dong. Iya. Total. Soalnya orang tua gue tuh sebenarnya mungkin sampai saat ini pun dia tuh masih nggak percaya sih kalau gue emang demen begitu. Mereka itu masih percaya gue ini diajak sama temen. Jadi kayak Kena hasut. iya diajak-ajakin gitu teman. Sampai saat ini pun mereka masih percaya akan hal itu. Jadi gue emang bukan gue yang kemauan gue gitu mau gitu. Oke, di rumah sakit langsung bang diapain nih? Ya pokoknya nunggu kayak sehari ya baru dioperasi sih. Wah gila. Apa yang dioperasi? Ya tangannya dioperasi. Enggak maksudnya Maksud gua kan udah- nunggu dulu lu cing. Hah? Nunggu dulu lu. Ini Udah bisa- diperban Bob dari awal di UGD itu, ya nggak sih? Oh itu pas di awal jahit ya agak ngeselin sih itu pas Iya. dijahit kan disuntik tuh. Iya. Suntik Baal, baal. iya, baal. Ini mungkin karena kayaknya anak magang kayaknya ya. Itu dia pas lagi ngejahit tuh tiba-tiba ini gua udah habis. Apanya? Suntik baal gua.
Waduh. Jadi dia ngetik, cet. Dia dengan entengnya nanya, sakit ya mas? Sakit gue. Sakit dong. Aduh mas, gimana sih mas? Aduh. Gue sakit gue. Tapi ya ini udah habis ininya. Ya udah masih panjang lah tuh itu mungkin baru setengah jalan kali dia. Iya. Setengah jalan lagi udah gue kayak berasa aja tuh. Tapi ya udahlah. Daripada gue keluar darah mulu kan pusing kan. Takutnya amit-amit kan lewat. Dan untuk biayanya itu dan buat gambaran nih orang nih biar dampaknya gitu loh bang. Oh kalau untuk biaya sih lagi itu sih ditanggung BPJS. BPJS. Oh dengan alasan yang tadi bang ya. Karena alasannya tadi. Iya. Ya apa di Begal. begal. Iya. Begal. Kalau mungkin kalau untuk tawuran tuh udah gak akan diterima. Iya. Rumah sakit udah gak mau terima. Banyak sih cing yang kira harus persetujuan orang tua dulu kan ya. Dari Harus ada tanda tangan si Polkis dulu kalau mau lu BPJS itu cair. Oh. Kalau nggak ada nggak bisa. Akhirnya kenapa bisa Isilop itu percaya bahwa lu dibegal? Ya itu sih nggak tahu ya, itu mulut para warga kali, gue nggak Katanya ngerti ya. katanya ada bantuan dari ketua RW itu. Iya dari RT lah, RT. minta tolong, bokap minta tolong sama dia ngomong set. Ya udahlah, maksudnya kasihan juga gitu. Ya udahlah dibikin ininya begal aja gitu. Untungnya cing ya kan nggak tahu karena kan tadi yang dibilang dari bang Cibeng kan bahwa lu kan kelihatannya baik-baik nggak ini jadi mungkin percaya. Kalau yang udah kelihatannya di tetangganya lu begitu kan sulit. Lu mah karena ini lu udah jadi ditanya tawuran deh. Emangnya kalau misalnya nggak BPJS berapa tuh biayanya? Wah itu bisa gede banget, mungkin bisa di angka 20-30 mungkin. Ya, Prediksi gua sih ya. Soalnya kan operasi, namanya operasi kan biaya kan tinggi. buat nyari uang tuh di saat itu juga kan sulit tuh hari itu juga gitu. Iya. Gede lo itu. Iya. Berapa lama di rumah sakit? Rumah sakit sih nggak begitu lama sih, paling kayak 4 hari lah. 4 hari setelah dioperasi itu 3 hari setelah operasi. 5 hari lah di rumah sakit. 5 hari tuh udah tahu kan lu posisi jari lu nggak ada. Iya. Sempet hopeless gak lu? Anjing kayaknya gue gak usah hidup lagi deh. Oh. Awalnya sih sebenarnya awal-awal kayak sempet nggak percaya aja gitu. Kok jari gua nggak ada atu nih, kayak biasanya kayak Iya. apa namanya, ada ini lolos aja gitu ya kan. Cuman mau gimana lagi, mungkin nyokap juga udah ngomong karma lu nih gitu ya, nyokap juga udah mau gimana, masa gua harus ini harus Berani berbuat, berani tanggung jawab Iya. sih cing. Oh, lu nggak sempet insecure gitu? awalnya sih kayak ya insecure ya ibarat kata kayak gua tadinya japokan enak begini kayak tar dulu deh, gue bilang gini aja deh, gue yang kanan kadang gue pakai, kadang mau yang kiri, aduh pokoknya repot gue kalau pegangan tangan begini aja, kadang suka malu gue, wah anjir lolos nih ini nggak ada nih. Lolos nih. Jawab. Soalnya gitu deh, gue pernah apa ya, pernah kayak pijit bener ya, pijit. Oke. Oh, iya. Kaget bener tadi ya. kaget gue sempet kaget gua. Pijit bener. Jadi kayak badan udah ngerentak semua, gue diajak gue pijit tuh ya kan, samping kantor lagi tuh gue kerja gawe ya, samping kantor pijit set. Ibu-ibu yang mijit kan. Awalnya tuh enak kayak dipijit, nggak lama pas udahan mijit tuh, pas dia udah mulai mijit ke tangan gue tuh mulai kayak ada berhenti dulu. Lanjut lagi cek. Pas udahannya tuh dia ngeliat gue kayak heran gitu. Aduh, kayak heran aja gitu, gue bilang nih ibu-ibu kok jadi beda nih, kayak apa gara-gara tangan gua ini. Kan mungkin biasa bisa diginin ya. Truk. Iya, Satu-satu ya. Kok aduh. Aduh, sorry Bang. itu gue ngerasa sempat berhenti dia, kayak pas nyampe sini. Wih, kok berhenti dulu nih. Berhenti dulu nih gue bilang. Wah, kayaknya nggak nih. Oh, dia ibu-ibunya udahannya pokoknya kayak ngeliatin gue gitu aneh deh. Dia pengen ngomong mungkin Gak enak. kayaknya kali ya. Gue juga udahlah, gue diemin aja lah, biarin lah. Atau gue ini badan kan. Pokoknya aneh aja dia ngeliat gue bilang. Aduh, itu nyebelin sih sebenarnya sih. Lagi mijit berhenti ngapain di tangan gue ya kan. Lagi enak di sini berhenti kan. Nah, terlepas dari itu semua, lu inget nggak sih yang ngenain lu mukanya atau? Gue kalau muka jujur gue nggak pernah tahu. Tapi kalau untuk nama sih gue tahu itu setelah mungkin setelah beberapa bulan atau setahun kemudian gue baru tahu yang ngenain gue. Dan yang ngenain gue pun ininya hilang, telapak tangan. Sama siapa itu? Apa teman gue? Posisi gue ada di situ. Ngeri-ngeri amat, Pak. Posisi gue ada di situ, cuman gue nggak ribut. Kan gue emang udah nggak mau ribut lah ya. Lu Kan? stop lah ya. Cuman teman gue ngomong, "Ben, dapat lapak tangan." Waduh, lu Sadis aja lu. Terus gue bilang, "Oh ya udah, jangan rame. Takutnya
ribet kan, atau kata visum atau apa, udah biarin udah. Nggak lama dapat kabar yang ternyata yang apa putus pun tangannya ini yang ngenain gue juga. Gue kayak mikir, wah ini namanya karma kali ya, gue bilang ya. Gue jujur dibilang seneng enggak, karena ya sama-sama kena aja udah ya kan. Emang karma emang nyerserem lah kalau karma. Mungkin apa temennya itu mungkin pengen ngerasa balas dendam ya Cing ya. Tapi kan balik lagi kalau kita selalu balas dendam nggak ada habisnya. Iya, gue sih kadang sering bilang, udah jangan terlalu ambisi ngedendamin gue gituin. Kita juga sering gituin orang, ya kan. Udah mungkin ini apa namanya karmanya emang ke gua nih saat ini ya kan, nggak ke lu orang gitu. Udah biarin, jangan terlalu. Lu kan dendam emang? Nggak dendam? Gue bisa. Pada saat itu? Nggak ada. Bener-bener nggak ada pengen rasa ngebalikin? Nggak. Gue kalau gue mengalir aja sih, kalau ketemu di jalur ribut kena dia kena, kalau enggak ya udah. Gue nggak mau nyari. Gila, hatinya keren banget ya. Maksudnya lu bisa Selapang dada itu loh. Cepet banget gitu. Soalnya kan ya kembali ke background, maksudnya ya gue juga sebelum itu juga kan Oh dia nyadar, parah lah. Maksudnya dia nyadar udah sering kena. Oh ini kesalahan gue mungkin dan Tuhan negor gue dengan begini gitu ya. Ditegurnya tuh gue kayak awalnya masuk pesantren, terus ditegur lagi, ya berarti Tuhan masih sayang banget dong sama gue dong. Soalnya nyokap sampai kayak ngomong ini lu pertama masuk pesantren, kedua rumah sakit, yang ketiga cuma satu nih, kuburan kata dia gitu, mati lu gitu. Makanya gue kayak bersyukur lah, nggak sampai mati gitu. Untuk berdamai dari kondisi tubuh lu yang tadinya full ya, maaf ya jadi full, jadi sekarang kan 4 ya. Berapa lama? Sebenarnya sih nggak butuh waktu lama sih gue kayak sebulan pun udah kayak biasa aja. Gila, sebulan. Cepet lu Cing. Keren lu. Ya soalnya ya kembali ikhlas aja sih sebenarnya, kayak lu kayak nerima apa yang udah pernah lu lakuin aja juga. Gue dulu juga sering ini orang lah, ini ya udah lu harus terima lah, ini resiko lu ya kan, resiko lu dan ini ya karma lu lah, udah gitu aja. Soalnya kalau gua nggak mikir begitu ya gua bisa gila lah maksudnya. Siapa sih yang nggak kepengen utuh tangan kan gitu. Pada saat posisi itu lu berarti anak kuliahan kan? Masih kuliah, itu gua lagi bikin laporan, malah laporan magang posisinya lagi. Semester 5 semester 6 lah ya. Semester 5 ya. Begitu masuk kuliah? Gua masuk kuliah tuh, itu tuh gua pas masuk apa namanya kan bikin laporan tuh, dibantuin lagi tuh. Gue punya cewek lagi tuh ya kan, dibantuin lah tuh bikin laporan tuh. Si F. Nah, FM nih. Nama kopinya FM boy. pokoknya dibantuin. Kopi susu. Oh susu. Gue dibantuin tuh lagi tuh sama dia. Terus ada ini dong, ada apa namanya? Kalau di depan tuh Presentasi. sidang. Sidang. Ada sidangnya lah, ada kayak ininya lah, laporan magang tuh. Gue diperban tuh tangan tuh, kadang gue belum siap untuk tangan kebuka semua lagi tuh, gue tetap gue perban selama 6 bulanan. Selama 6 bulan gue perban karena masih kayak ngilu aja kalau takutnya kesenggol apa, jadi gue perban, jadi orang bisa tahu nih, oh tangan gue lagi kayak gini, jadi hati-hatilah. Nah lagi tuh gue apa namanya ya, pas sidang itu tuh dosennya tuh nggak nanyain laporan gue, Nah tangan lu. Malah nanya tangan gue kenapa gitu. Tangan kamu kenapa? Gue bilang, gue sempat bingung, gue jawab apa, gue begal lagi nggak seru, gue bilang kan. Begal lagi Apa ini gue bilang, gue jawab apa ya? Jatuh dari motor. Biar beda. Iya. Biar beda ceritanya. Masuk ke jari-jari tangan. Terus kata dia, terus Keren juga lu. kata dosen, terus gimana lagi? Nah, hilang satu Pak jarinya. Apa yang hilang? Iya, ini kelingking hilang. Astaga, kata dia gitu. Itu pokoknya tuh sampai selesai gue nggak ditanyain tentang laporan gue. Langsung lulus. Prihatin Cing, ya prihatin. Salah fokus Cing, kenapa diperban ya kan? Salah fokus nih. Yang ditanyain tuh ini gue apa namanya? Tragedi lu. Iya, dia kayak coba ceritain. Gue bilang, kok jadi cerita jadian. Ada sempet kayak nanya materi, cuman selewatan gitu doang. Tipis banget. Udah sisanya kayak nggak lama, udah gitu. Udah. Lu jurusan apa bang emang? Dulu gue jurusan broadcasting. Gokil. Nah, terlepas dari itu semua, tangan kanan lu juga ini bang katanya. Ada sih. Ini banyak banget nih kayak gue nih. Ih belok bang ya? Belok. Oh iya belok Cing. Ya Allah. Belok begini Cing. Iya. Kenapa lagi tuh sih Itu bang? kenapa gitu? Itu setelah atau Tadi dulu sih ya, setelah apa sebelum nih? Wah ini mah long sangat lama lah. Oh berarti ini dulu. Sebelum. Iya. Oh. Ini dulu Itu berarti. udah dikode dong bang. Enggak, kalau ini pas sebenarnya sih apa ya namanya ya, hal lucu sih. Ya, gue juga belum ngerti, masih 9 bulan. 9 bulan. Karena gergaji tangan gue.
Oh, pas bocil. Masih bocil, gue nggak bisa diem. Gue lagi di kampung, kakek gue lagi ingin gergaji nih. Iya. Gergaji, gue katanya nggak bisa diem, molos ke kolongnya, kena lah. Aduh, pas kecil itu. Sebenarnya bisa dilurusin kalau gue kondisi di Jakarta. Kan lagi itu gue di kampung, seadanya aja. Oh iya. Tahun-tahun 90-an itu ya di kampung apa gitu, nggak se Jakarta lah pokoknya kayak. Ini kan masih utuh ya, ibarat pernah nanya nggak sih bang buat operasi itu? Kira-kira bisa nggak sih gitu? Pulangnya? Bisa. Bisa tapi Bisa, cuman biaya ya. bukan biaya, guanya nggak mau. Dan nyokap sama kakek gua pun yang iniin gua, udahlah jangan deh gitu aja, biarin gitu aja. Oh ya udah, gua bilang nggak mau pusing, udah gini aja lah gitu. Kamu capek-capek lah. Sebagai tanda kenangan mungkin walaupun pahit bang ya. Oh iya. Kenangan apaan lu? Ya kenangan kan nggak harus manis cing. Kenangan itu. Kenangan manis kan pamungkas. Ini kan banyak yang bingung mungkin sih pesantren apa sih bang gitu. Jadi pesantren itu adalah di mana orang-orang yang punya kasus di luar hukum Iya. masuk ke sebuah pol atau sek. Ya itu. Gak usah nyambung. Ya, pokoknya pesantren dalam arti seperti itulah gitu. Karena apa? Lagi itu gue masuk tuh ribut sih. Posisi lagi itu ribut di Tanggul gitu ya. Dan emang cuma ada satu jalan doang nih. Berarti kecil ya bang ya? Tanggul. Kecil. Pokoknya cuma ada satu arah dah. Nih lu masuk dari situ, keluar dari situ. Udah. Di situ musuhnya ini mancing gua. Pas mancing nggak lama Polkis. Nah, Polkis nguber dah nih, naik motor. Gue tadi paling depan. Gue paling depan saat gue ngeliat kayak teman-teman gue pada di apa? Pada di belakang saat itu. Gue langsung ngomong gini ke teman gue. Pelan, anak-anak masih di belakang. Pelan dikit. Gue paling belakang langsung. Wih, hampir paling belakang gue. Belakang saat aja. Teman gue ternyata masih ada nyisa satu nih. Yang di apa? Didempetin. Iya. Gue karena ngerasa gue tuh lagi tuh posisinya yang ngajak mereka ke jalur situ. Lu yang bawa ya? Lu yang ngebawa. Iya, gue ngajak mereka, ayo lu kesini gitu. Oh yaudah ayo ke situ. Gue yang ngajak mereka. Ya gue kayak nggak enak hati aja kalau ada yang ketangkep di luar dari gue lah ibarat kata gitu lah. Maksudnya kayak ketangkep, gue enggak gitu gue langsung kayak bilang ke temen gue, wih pepetin polisinya, pepetin. Wih gila, udah pepetin. Dipepet, gue yang diuber soalnya gue keadaan megang BR juga kan. Gue buat tunjukin megang BR. Sebenarnya sih bisa lolos, saat itu bisa lolos, cuman di depan nih terjadi apa ya namanya ya, goncangan inilah ya, jatuh di depan nih, buk aja. Nah gue juga tiba-tiba jatuh, gue sebenarnya bisa lari bang, saat itu bisa lari, cuman gue kayak mikir, udah gue mendingan tangkap dipukulin, polisi biar apa, polisnya biar ke lu, biar ke gue. karena nih lu ngebawa orang-orang, tanggung jawabnya lu. Iya, jadi teman-teman gue parah lu cing, dari namengin, dari ini. Iya, selalu dia mau gua aja deh gitu. Pas kayak gitu, pas jatuh, udahlah. Bisa cabut sebenarnya, bisa cabut banget malah gua itu. Cuman udahlah, gua pasrah aja. Jadi bener semuanya ke gua. Ditonjokin segala macam, but. Pas ditonjokin, tendangin dah tuh, abis dah gua tuh sepatunya. Tambok ya. Wah, abis dah tuh di segala macam ditendang-tendangin. Gua udah kayak mikir, udah alhamdulillah lah, maksudnya kayak anak-anak nggak ada yang dapet nih. Gue udah ngerasa keren aja sebenarnya gitu. Wah, gue sendiri. Gue superhero aja nih. Gue udah ngerasa kerennya. Pas masuk, lah kok ada lu? Temen gue satu lagi, lah kok ada lu? Gue ketinggalan gue situ. Ya si goblok. Aduh, ada yang ketinggalan dalam hati gue. Aduh, gue bilang, udahlah, apa boleh buat ya. Udah, pas itu dibawa ke pesantren. Itu gue nyampe situ, ditanyain tuh apa yang di ruang ininya tuh. Tulis BAP ya, nulis itu ya. Ini punya siapa? BR siapa? BR saya pak. Teman gue ditanya, ini BR siapa ini? Bukan punya saya. Tonjok jebut. Gue bilang udah ngaku aja, ngaku biar cepet ya kan. Udah ngaku biar cepet. Ditonjok lagi, ya udah gue ngaku dong. Punya saya pak. Enggak bohong, ini punya temen lu deh. Temen gue tonjokin terus kan. Pokoknya temen gue abis tuh tonjokin tuh. Gue diem aja kan tuh. Nggak lama kayak apa namanya, gue tonjokin juga tuh, ada polisi masuk, cukup. Polisi masuk, tulisin nama teman-teman lu dong. Iya. Pak saya cuma diajak doang pak, saya nggak tahu mereka siapa pak. Ditonjok, brut aja lu, jangan bohong lu. Pokoknya ditonjok, gantian nih gue yang di apa, yang ditampolin nih, gue ditampolin. Nah teman gue yang habis dipukulin dia ngomongin, wih pura-pura sakit. Seru gitu dong, pura-pura sakit dong. Gue kan ditonjokin di mana tuh, nggak lama gue pura-pura sakit. Aduh gue pura-pura gini kan.
tadi nggak sakit, sekarang sakit. Gue dipukulin gue juga. Temen gue nyokain, bangsat gara-gara lu gue dikena lu gue gitu. Kesel banget gue itu sama temen gue. Sialan lu gue juga habis gue nggak tahu tadi gue pura-pura sakit. Gue nggak diapa-apain langsung. Sial gue kalau gue habis malah dipukulin. Nyebelin banget di situ tuh. Ada kisah lucu juga nih habis ini nih katanya Bang. Ya kan abis dari situ masuk berdua nih. Tiba-tiba ada nggak satu sih, 3 orang ditangkap juga. Gue lihat, wah teman gue lagi masa. Gue lihat, gue nggak kenal. Oh bukan teman gue ya kan? Oh mungkin dari tempat berbeda. Nah itu di 3 orang itu ditanya, itu teman-teman kamu bukan? Bukan pak. Nah gue juga begitu sama, itu bukan teman saya. Terus tapi dia ada BR 1. Ada BR 1 ditanyain, ini BR siapa? Jadi kan ada 3 orang yang punya 1 nih. Yang punya 1. Apa sih dia emang? Temennya yang 2 orang punya dia pak. Udah. Dia dimasukin bareng gua BAP. Polisi nanya lagi ke gua. Ini apa namanya? Ini teman kamu bukan? Bukan pak. Saya udah bilang dari tadi bukan teman saya. Ini teman kamu bukan? Bukan pak. Jangan bohong, bukan pak. Saya beneran nggak tahu apa-apa gitu. Di BAP-in akhirnya bareng. Di apa namanya? Ternyata gua disatuin nih sama nih anak bertiga. Gua masuk dong. Pokoknya gue tadi pakai celana panjang tuh, celana panjang. Pas masuk, gue kayak jablay dah tuh posisinya tuh. Digunting celana gue. Seksi lah ya. Seksi banget. Itu pendek banget bener ya. Pendek gue bilang, Pak jangan pendek dong Pak, agak panjangan saya malu segini. Lu malu di dalam malu lu kata gitu. Malu Pak, bolong sepak saya. Gue ngomong gitu kan. Yang bolong Pak. Bolongnya gara-gara gue jatuh yang dari motor itu pada bolong itu. Tangan gue pada ngusruk. Saya pakai gue pada bolong dah tuh posisinya tuh. Akhirnya masuk, gue kan muka gue udah bengep-bengep nih kan, habis dipukulin. Gue sama yang teman gue udah ngomong. Gue kan yang satu nggak kenal kan, makanya gue diem. Pokoknya gue di dalam, kalau gue di apa-apain, lu ikutan ribut. Gue mau ribut di dalam. Gue udah bonyok. Gue udah soalnya udah tanggung bonyok. Udah gue lebih harus bonyoknya nggak apa-apa deh gitu ya. Dibuka gerbang ini kamar 1, lihat serem-serem amat orang. Brengos nih anjing. Brengos nih. Tatoan kan ini. Wih, ada anak baru nih, Pak. Masukin sini aja, Pak. Masukin sini. Wah, gue sepanjang perjalanan. Temen gue udah kayak diem aja. Padahal temen gue badannya gede-gede tuh. Temen gue gede tuh. Diem aja. Gimana nih? Bodo amat lah, bonyok di dalam ribut-ribut dah gitu. Dimasukin ternyata gue enggak di kamar 1. Kamar 1 lewat. Di kamar 2 ada sama gede-gede juga badan. Kamarnya juga serem nih gue bilang. Waduh, gue bilang dimasukin sini nih kayaknya nih ya kan. Wih, gimana nih? Serem-serem. Udah ribut. Gue bilang udah ribut lah. Gue pokoknya nggak mau dinyek-nyek di dalam gue gituin kan posisinya kan. Nggak mau dinyek-nyek gue. Tanggung bonyok. Gue udah mikirnya tanggung bonyok aja udah tanggung bonyok lah. Ternyata lewat lagi nih. Kan ada kamar banyak tuh. Ada 5 kamar. Cuman yang 2 agak kosong. Kamar 3 nih. Gue masuk ke kamar 3 pas gue lihat lah kecil-kecil orangnya. Kecil orangnya nih. Berapa orang bang? Cuma ada 2 dah tuh. Dia berdua doang tuh. Gue masuk. Cuma ada gue gitu kan. Gue begini aja masuk set. Pokoknya gue nggak mau diinjek-injek nih sama nih orang. Dia pokoknya negor gue mau langsung gue tendang kayak pokoknya gitu. Pas gue masuk dia salaman sama gue ternyata. Wah gue bilang wah jiper nih. Wah jiper. Dia jiper gue masuk. Orangnya biasa dia yang nanya ya. Bang. Kasus apa? Kasus lu apa? Ini kebalik tuh. Gue lu kenapa lu? Gue gitu. Padahal baru masuk ya. Iya. Sotoy. Kecil 2 orang. Gue berdua sama 1 bertiga. Itu yang 2 orang itu gede badannya. Jadi kecil gue bilang gimana? Dimasukin WC juga nangis kan ibaratnya gitu kan. Gue mikirnya kan. Pas sudah gue tanya, lu kenapa lu? Jambret bang. Lu jambret di mana lu? Dan dia kocak nih ceritanya. Gue ngambil tas. Ini yang gue ambil ternyata jago silat bang. Dia loncat dari motor, buat gue di smackdown bang. Itu kakinya borokan semua itu. Kalau yang 1 maling sepeda. Dia alibinya, gue nggak maling, gue cuma mindahin sepeda. Enggak, lu maling anjir, lu udah maling. Jadi mindahin kesini, lu maling lu gitu. Di situ sih lucunya sih di situ sih. Tapi katanya lu sempet diperiksa juga barang banda-banda lu sama. Katanya kamar yang pertama tuh teriak-teriak tuh. Duit. Woi, jambret yang bilang tuh. Jambret. Si kecil ini. Iya, kecil. Periksain tuh, ada duitnya enggak tuh? Kalau ada duitnya siniin. Yang jambretnya pengen ngeliat gue bertiga kan. Ngeri juga kali ngedon kali. Bang, sorry bang, gue periksain. Pura-pura aja bang, kata dia gitu. Pura-pura aja bang, pura-pura. Oh yaudah. Bang, gembel bang, miskin. Oh gitu lah.
Weh gitu dah. Bang, miskin bang. Nah, sip gitu dah kan. Wah jangan bohong lu, kalau bohong lu ini nih, gua apa namanya, gua pukul nih. Enggak bang, bener enggak lu? Iya. Awas lu ya, bohong, besok ketemu sama gua aja abisin lu kalau pindah kamar gitu. Enggak bang, beneran bang gitu. Wah pokoknya tuh gua nyampe gitu, gua belum tidur. Gua baru mau tidur, diteriakin mulu. Woi anak baru. Wah capek banget tuh. Oh gitu bang, serem ya? Di mop-mopin terus gua. Itu satu hari penuh mop itu gua. Penuh mop gua dimopin. Wah anak baru. Gua dalam hati gua pusing amat, anak baru. Jawab apa? Gua bilang, iya bang, kenapa bang? Ditanya, lu kenapa? Ribut bang. Terus tanya lagi, lu anak mana? Ini bang. Wah repot banget, gak usah tidur tuh gua. Cuman emang di satu hari itu aja sih. Pas besoknya pagi-pagi kaget tuh gua. Diketok tuh. Woi anak baru. Wah ngeri banget nih gua bilang nih. Kenapa bang? Ini kopi. Gas kopi gua. Ternyata emang awalan tuh emang di perkenalan sih. Gimana cara ngasihnya deh bang? Kan beda-beda kamar. Jadi kayak gua kamar ini sama sebelah tuh agak nempel. Oh gini. Agak nempel. Jadi Properan. iya, dia nempel. Kasih kopi, kasih rokok. Nih lu biar nggak bete. Terus dikasih kartu nih biar lu nggak diem aja nih main kartu. Dikasih kartu udah nggak ada satu, kan nyebelin ya mainnya. Iya lu gimana main hilang. Asa nggak ada nih. Iya udah kagak ada satu kan, kesel kan itu. Main poker. Ampun gitu. Cuman emang di situ banyak cerita serunya sih. Di situ sih banyak cerita lucunya, banyak banget sih bang. Kayak gua menjelang gua mau keluar nih. Jadi ada nih orang. Sorry gua potong, itu selama berapa lama bang Cibeng? Gue sih 2 minggu sih. 2 minggu. 2 minggu. Pokoknya tuh H-3 gue sebelum keluar tiba-tiba gue kan tadi berempat nih. Ya. Berlima. Kan lu 3, 2 ya. Berlima. Yang sepeda tuh udah keluar. Karena ada yang ada yang bantu urus segala macam lah. Iya. Karena ya udahlah emang bukan kasus dia mungkin atau gimana. Udah dia cabut, ada nih 2 orang nih tiba-tiba masuk. Wah ini nih narkoba nih. Wah narkoba kan ini dong. Dimasukinnya kamar gua nih si orang ini dimasukin ke kamar gua. Di kamar itu ngomongnya tau nggak apa? Apa? Dia mau berantem mulu bang. Buset. Mau berantem aja bawaannya kayak apa namanya? Pokoknya pas datang nih salaman sama gua. Bang nanya peraturan. Iya. Bang di sini peraturannya gimana bang? Udah sini mah nggak usah bingung peraturan. Udah yang penting lu hidup damai aja lah gua gituin apa. Di dalam diem. Pokoknya nih 2 orang ini nih mau saling bunuh bang. Ya Allah. Mau saling bunuh. Jadi posisinya gitu loh bang. Lu nih berdua nih ceritanya nih ya. Di gang. Mau make apa namanya? Itu narcos. Mau pakai narcos. Nah, lu ceritanya pemain baru nih. Pemain baru. Nah, lu udah bilang ke dia, lu kalau nggak mau make, buang. Kalau nggak umpetin, jangan pegang. Nah, terus nggak lama dia ke WC. Kencing dong. Gua kencing dulu. Dikirain tuh disimpan sama dia. Dikirain disimpan. Pas udah lu ke sono, tiba-tiba lu balik lagi, ada polisi lu udah slow, pasti udah udah dibuang nih. Ternyata enggak, pasti dipegang, dibawa lu lagi duduk nih bang, nunjuk bang itu pak itu teman saya. Itu makanya tuh mau ribut aja di dalam tuh. Waduh. Di dalam mau ribut. Keras ya di dalam ini. Cuman nyebelin nih, yang nyebelin ya, yang udah sering make. Iya. Sugesnya jelek bang. Lagi makan ya sama gue, tiba-tiba gini-gini. Oh, padahal di dalam. Masih panik. Kenapa lu? Gue mau berak bang. Wah asli itu nyebelin banget. Wah ini lagi makan gila lu. Bang gue udah nggak tahan bang. Gue bilang, jadi sini berak. Ya WC-nya setengah bang. Kan kelihatan ya, bau doang. Bau juga ya. WC setengah ya. Bau sih bodo. Ya bodo amat lah bau. Suaranya lah bang. Ya Allah. Suaranya tuh, aduh lu lagi makan. Iya, gue ngerti. Lu lagi makan. Set. Aduh. Anjir. Gua bilang, ganggu sih. anjir. Itu bang. Itu sampai gua berapa hari yo. Wah, itu paling nyebelin tuh, Bang. Sugesannya dia paling nyebelin. Pokoknya lagi itu pernah air lagi mati nih. Malam-malam. Tiba-tiba dia begini aja. Risih itu. Kenapa lu, Bang? Ini gue
biasa gua mau berak. Oh gila gua gituin. Woi air kosong nih gua bilang. Kagak ada air lu. Aku banget. Dia tuh nggak enak mau boker tuh soalnya nggak ada air. Jadi ada air tuh aqua, gue masukin aqua. Itu tuh gue pirit soalnya buat besok buat cuci muka karena air lagi mati. Malam-malam. Akhirnya yaudah sana berak lah. Gue tidur tuh. Gue udah lihat teman-teman gue. Anjir gue bilang bisa satu sel sama orang begini. Gue bilang aduh sugesnya jelek banget berak mulu gue bilang. Jelek banget sugesnya. Itu boker bang. Udah boker tuh, udah tidur. Suaranya udah merdu banget tuh udah. Udah inilah ya. Geli anjing. Ya itu yang gue rasain lu parah bang lagi makan dia tiba-tiba berak tahu. Itu pengen gue tonjok sebenarnya bang, cuman gue kasihan ya kan posisinya dia emang kasih di embed lah, kasihan juga. Itu malam-malam dia diem ada sejam bang, diem aja gini aja set. Gue kan tidur ya, gue nggak lama bangun. Kan namanya lagi tuh Wahyu, saya inget gue. Woi Wahyu lu kenapa lu? Gue nggak bisa cebok mah nggak ada air. Itu goblok. Sejam gue iba ya. Aduh, air tuh sebenarnya buat besok nih. Air kan gue jadiin bantal tuh. Ada sebotol gede. Wah lu suges lu jelek lu gue gituin lu. Gila lu wah. Udah, gua kasih aja tuh aku tuh, tapi untung besok nyala ada tuh, besoknya tuh. Itu sih apa di dalam sih ya ceritanya lucu-lucunya sih begitu sih. Akhirnya nebus berapa? Ya kalau nominal nggak enak lah disebutin lah ya pokoknya. Intinya dibantu dan emang gue juga keadaannya lagi tuh belum parah lah, maksudnya masih bisa diselesaikan secara damai ya kan. Akhirnya udah gue keluar dibawa ke Ancol gue lagi itu dicudahin kepala gue sama nggak tahu gue. Jadi kayak temen yang temen gue ini ada kayak punya saudara ya kan, punya saudara ngikomat kamitin gue tuh, dicudahin gue anjir dicudahin gue. Waduh. Diludahin gue lah, jangan nengok belakang ini, pokoknya kepercayaannya dia lah. Lah. Terus nggak lama gue ngerendam dia lah. Di Ancol tuh air garam dah tuh kayak buang sial. Iya, buang sial. Kepercayaan inilah Cina. Iya, buang sial. Wah, sangat terima kasih nih lu jauh-jauh juga bang. Itu mungkin pengalaman yang mungkin bisa dinilai orang bahwa sulitnya di dalam bagaimana kehidupan buat survive 2 minggu lu Cing. Dan untuk berdamai dengan diri sendiri. Iya, dibalik dengan kisahnya tadi Bang Cibeng. Pesan-pesan lu nih terakhir mungkin bang, gimana nih bang? Pesan-pesan kalau gue mesen pesan-pesan buat kayak lu jangan ribut lagi gini, gue terlalu egois sih. Karena hal itu emang susah dihilangin. Susah dihilangin. Gue cuma bisa pesan gini aja. Kalau menang tetaplah tenang. Kalau kalah janganlah banyak tingkah. Ya lu kalau menang ya udah jangan takabur. Oh gue menang gini. Lu kalau kalah jangan banyak tingkah itu, jangan banyak alasan. Lu terima kekalahan lu, udah gitu aja. Lu siap tanggung jawab. Iya gitu. Oke, tapi lu sebelumnya punya bisnis lain ini ya? Ada Thrifting juga. Thrifting baju bang. Usahawan nih. Gila. Keren lu. Keren. Bisa bangkit dari yang ibaratnya amin. Ya orang ngelihatnya tuh pandangan kan buruk apa nih namanya bang? GRS Thrift. Ada IG-nya kok. IG-nya ada nanti ya. Ntar ada di bawah ini lah. Ini ada di deskripsi ada. Yang ada lengan-lengan baju, lengan pendek, lengan panjang ada semuanya. Runek, hoodie. Pokoknya yang branded harganya miring lah. Boy, mantap. Ori pastinya bang ya. Ori dong. Nah itu cuy, mantap. Langsung aja. Kalau ada salah-salah kata dari gua sama Cacing, mohon maaf nih bang ya. Ya. Karena kita juga terbentur waktu Cing ya. Udah malam banget. Makasih juga buat yang di luar kamera udah nemenin Bang Cibeng. Kurang lebihnya mohon maaf, see you next time. See you.